Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam new normal. Halo anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Jumpa ketemu lagi di kegiatan pelajaran teknologi informasi dan komunikasi spesial untuk kalian semua kelas 2. Untuk pertemuan yang kedua ya hari ini. Mudah-mudahan kabar baik dan kalian tetap sehat, dan tak lupa Pak Rudi selalu mengingatkan selalu jaga kesehatan dan patuhi standar protokol kesehatan yang berlaku. Gimana caranya? Tentunya masih ingat dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi yang tidak boleh kalian lupakan, jauhi dari kerumunan. Oke anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita sebagai insan yang beragama dan bertakwa kepada adanya Tuhan yang Maha Esa, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa semoga apa yang kita lakukan dan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan penuh barokah untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, silakan. Selesai. Oke, anak-anak semuanya kita lanjutkan ya pembelajarannya. Kalau minggu yang kemarin kalian sudah mahir membuka program Wattpad, membuka, menutup, dan menggunakan perintah-perintah yang ada di title bar. Apa saja yang ada di sana? Oke ya, ada minimize, ada restore down, ada maximize, ada close. Terus ada tambahan lagi nama program dan nama file. Masih ingat apa fungsi dari minimize? Betul, minimize berfungsi untuk menutup program sementara. Kemudian kalau restore down untuk memperkecil tampilan program. Kalau tampilannya kecil kemudian ingin memperbesar lagi, gunakan perintah maximize. Dan untuk menutup program kita menggunakan perintah close. Perintah yang ada di pojok kanan atas bertanda silang. Ya, kemarin kalau saya baca semua cerita tentang liburan kalian cukup menyenangkan, meskipun ada yang tidak sempat traveling keluar kota, ada yang sempat keluar kota, ada yang menginap juga. Supaya kita syukuri ya, yang belum bisa menginap karena atau belum bisa traveling karena terhalang oleh larangan untuk keluar kota karena pandemi COVID-19, kita ikuti aja demi kesehatan kita semua. Oke semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kalau kalian kemarin sudah membuka, kemudian menutup program sudah, dan mengetik cerita kemarin sebagai permulaan awal menggunakan keyboard ya. Nah sekarang kita lanjutkan pembelajarannya dengan materi yang lain. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, Rudi ingin tanya dulu. Kira-kira tugasmu yang kemarin masih ada enggak? Yang diketik cerita kemarin, cerita tentang liburan di semester ganjil. Oh, udah nggak ada. Ya, nggak apa-apa. Nah, sekarang agar data kita yang kita ketik itu tetap ada dan sewaktu-waktu kita bisa tampilkan lagi, ada baiknya ada suatu keharusan. Data yang kita buat itu kita simpan dulu. Kita simpan, bahasa kerennya kita save. Kalau save artinya sebenarnya mengamankan ya, save itu aman. Jadi maksudnya agar data kita nanti bisa aman dan tidak hilang. Itu tujuannya itu. Jadi data yang kita ketik di komputer itu sewaktu-waktu, misalnya komputer kita tutup, kemudian komputer tiba-tiba mati, nah, itu data biasanya akan hilang. Nah, bagaimana agar tidak hilang? Maka data kita simpan terlebih dahulu. Nah, menyimpannya kapan? Nah, menyimpan data itu setiap kali kita mengetik, sebaiknya sesering mungkin disimpan, ya. Nah, kita hari ini akan belajar yang pertama, yaitu belajar menyimpan dokumen atau menyimpan file yang kita ketik. Yang kedua, setelah kita simpan, suatu saat data itu kita buka lagi. Kalau dulu istilahnya dipanggil lagi ya, jadi dipanggil lagi, artinya dibuka file yang telah kita simpan di dalam hard disk, di dalam komputer, di dalam laptop, di dalam HP, di dalam flash disk. Nah itu ada baiknya nanti kita simpan dan bisa dibuka lagi. Nah, bagaimana membukanya? Nah dari kita nanti akan belajar satu menggunakan perintah save, perintah save untuk menyimpan. Kemudian perintah open untuk membuka file yang telah disimpan atau memanggil file.
Itu ya, kita akan belajar itu. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, silakan disiapkan komputernya, disiapkan HP-nya, disiapkan laptopnya. Kita sama-sama menuju ruang pembelajaran. Oke, go, game on. Oke, kita sudah di ruang pembelajaran. Kita akan belajar menyimpan file dan membuka kembali file yang telah kita simpan. Oke ya, siapkan laptopnya dan kita sama-sama buka program Wattpad. Masih ingat kan buka Wattpad melalui Windows Aksesoris. Windows Aksesoris langsung scroll aja ya, Windows Aksesoris, kemudian kita buka Wattpad. Windows Aksesoris, ini dia Wattpad. Nah, sudah terbuka. Nah, kita akan buat file di sini. Misalnya kita awali filenya nanti agar tidak hilang dan sewaktu-waktu kita butuhkan kita bisa buka lagi. Nah, gimana kita membuatnya? Oke, kita coba buka. Filenya sudah terbuka, kita buat filenya, kita ketik filenya. Misalnya, nah filenya adalah biodata diri. Oke, diawali dengan nama, kemudian misalnya Agus Suharto, kemudian Agus Suharto bukan Suharti ya. Kemudian tanggal lahir, misalnya 25 Juni 2013, misalnya tempat lahir, misalnya tempat lahirnya Sidoarjo. Nah, agar file yang kita buat ini nanti tidak hilang, maka harus disimpan dulu. Dimana untuk menyimpannya dan bagaimana cara menyimpannya? Coba perhatikan di sini. Di sini ada icon save, ya, ada icon save, boleh diklik save. Nah, akan muncul display atau tampilan save as. Ada ini save as ya. Nah, Pak, saya sini nggak ada. Kalau sini tidak ada, kalian bisa masuk ke menu file, klik save. Nah, kalau sudah di sini tinggal diberikan nama. Misalnya kita beri nama biodata diri. Jadi ada save as, ada file name, ya, kemudian klik save. Nah, sekarang di sini sudah muncul biodata diri. Nah, sekarang kalau misalnya komputer kita mati atau baterainya habis, file yang kita buat ini tidak akan hilang dan kita bisa tampilkan atau kita buka lagi. Coba kita tutup ya. Kita tutup, nah, kita buka lagi Wattpad-nya. Wattpad di Windows Aksesoris. Kemudian Wattpad. Nah, bagaimana menampilkan lagi atau bagaimana cara membukanya? Kalian bisa ke file. Nah, di sini ada open. Nah, ini dia. Ada biodata diri. Nah, Pak, di sini saya tidak ada. Karena hari ini dipakai, kita simpan, baru 1 minggu lagi baru kita buka, di sini sudah penuh. Mungkin sudah dipakai kakak, dipakai mama, dipakai papa. Nah, bagaimana membukanya kalau di tampilan tadi tidak ada? Oke, kita praktekkan lagi. Windows Aksesoris. Kemudian pilih Wattpad. Kalau di file kemudian di sini tidak ada, sudah terlalu penuh, kalian bisa ke open. Perintah open. Nah, sini opennya hampir sama seperti tadi. Tampilannya, displaynya hampir sama. Kalau di save tadi, pada save ya. Kalau save, kita save. Tampilannya ini ada save as. Kemudian di sini save. Tapi kalau kita klik open, jangan sampai keliru. Di sini open, di sini juga open. Nah, file kemarin apa? Atau file yang kita buat tadi apa namanya? Biodata diri. Kita scroll ke bawah. Kita cari nama file yang biodata diri. Nah, ini dia ada. Ya. Oke, open. Masih ada. Oke, kita tinggal lanjutkan lagi. Setelah tempat lahir, misalnya di sini cita-cita. Misalnya cita-cita jadi penerbang. Hobi misalnya
memasak. Pilot pinter masak. Nah, kalau sudah punya file seperti ini, silahkan sebelum terlalu banyak dan sebelum keburu komputernya mati, klik save dulu. Pakai ini boleh, atau ke file ini boleh. Save. Ini boleh ya, ini juga boleh. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cek apakah datanya masih ada. Nah, kita cek lagi. Open. Kemudian kita buka ya, kita buka, sudah hafal kan Windows Accessories, kemudian Windpath, view data diri, langsung aja ya yang paling cepat. Nah, sampai hobi, tinggal lanjutkan lagi sampai selesai. Hobi memasak, kemudian warna kesukaan misalnya merah, binatang kesayangan misalnya kucing. Ingat, harus selalu disimpan. Tapi Windows atau WordPad kadang-kadang ketika kita akan menutup, kemudian kita lupa belum menyimpan, biasanya ada peringatan. Coba kita tutup. Nah, ada peringatan. Apakah kalian akan menyimpan? Do you want to save change to? Apakah kamu ingin menyimpan dokumen tersebut ke tempat seperti tadi? Klik aja yes atau klik save. Nah, tertutup, sudah tersimpan. Kita cek sekali lagi apakah filenya masih ada. Kita cek di Windows Accessories, kemudian WordPad, kemudian pilih. Nah, masih lengkap ya. Tuh. Oke, berarti tidak kesulitan ya. Kalau tidak kesulitan, kalian coba ulang beberapa kali sampai kalian betul-betul hafal, betul-betul mahir bagaimana cara menyimpan dan bagaimana membuka. Oke, sebelum kembali ke ruang utama, pesan Pak Rudi, ketika kalian mempunyai data, ketika mengetik data, sesering mungkin disimpan. Sesering mungkin disimpan. Oke? Yes, kita kembali ke ruang utama. Nah, anak-anakku semuanya itu tadi ya, kita bagaimana menyimpan file, kemudian membukanya kembali. Nah, mudah-mudahan kalian tidak kesulitan untuk membuka dan menyimpan file. Sekarang kita praktekkan. Kalau kemarin kamu tugasnya kan di foto ya, kamu ketik di laptop, di HP, kalau di HP di screenshot, kalau di laptop di HP, kalau di laptop mungkin di foto pakai HP, atau mungkin pakai screenshot juga, pakai print screen, boleh. Nah, sekarang kita sudah nggak lagi, kita simpan. Kalau kemarin kalian mengirim foto ke menu tugas, ingat kemarin kamu kan mengirimnya foto bentuk ke menu tugas. Apa itu salah? Enggak, memang itu nih bentuknya seperti itu. Nah, sekarang yang kita kirim nanti adalah file yang kalian simpan. Bagaimana menyimpannya nanti sudah dijelaskan di ruang pembelajaran. Nah, tugasnya apa sekarang? Kita coba kamu buat data diri dulu ya. Baru ingin mengetahui data diri ya. Kemarin kan diberikan tugas mengisikan ini data periodik. Berarti kalian masih ingat data periodik kemarin. Ini kalau ada ingat baru dikirim lagi lah, kirim lagi filenya ke menu tugas, yaitu kamu isi ulang sebagai latihan, bukan sebagai ini ya, bukan sebagai yang kemarin para bisa melalui orang tua kalian, enggak, sebagai latihan aja. Kamu isi itu, nah itu nanti filenya disimpan. Setelah disimpan, coba dibuka lagi. Setelah aman dibuka, nah sekarang baru tugas itu kamu kirimkan di menu tugas sebagai tugas. Ingat, nama filenya kamu beri, kita sepakat dulu ya. Nama filenya adalah latihan 1. Ya, nama file yang kamu kirim adalah nama filenya adalah latihan 1. Oke, jelas ya. Kalau kurang jelas silakan Pak Rudi beri kesempatan untuk bertanya melalui deskripsi atau komentar di YouTube boleh, atau langsung ke WA grup boleh. Ingat, jangan melalui chatting pribadi karena nanti biasanya akan terlewatkan dan tidak terbaca. Oke, silakan, selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Ingat, kembali sebagai insan beragama, pastikan sebelum memulai kegiatan, pada saat memulai kegiatan, sebelum memulai kegiatan, pastikan kalian menyebut nama Tuhan
Dan setelah akhir semua kegiatan, pastikan memuji kebesarannya. Jaga kesehatan, patuhi standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan jauhi kerumunan. Sukses untuk kalian semua. God bless you, God save you, God love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam new normal.